Nah, di sini muncul angka yang sudah disalurkan. Di kolom komentar itu banyak sekali pertanyaan. Katanya sudah melakukan input realisasi dan juga sudah selesai membuat arkas, kemudian juga sudah disinkronkan dan sebagainya, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Gibran kembali hadir memberikan informasi seputar bantuan operasional sekolah untuk tahun 2022. Halo, apa kabar buat Bapak dan Ibu semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga tidak kurang satu apapun. Informasi kali ini mengenai penyaluran dana BOS reguler tahap kedua tahun 2022. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, selamat datang. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan terus aktif memberikan informasi terbaik bagi Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu para pengelola BOS di setiap satuan pendidikan, tidak lama lagi pencairan dana BOS reguler tahap kedua tahun 2022 akan diterima oleh setiap satuan pendidikan. Nah, hal tersebut bisa kita lihat jejaknya di portal boskemdikbud.go.id. Bapak dan Ibu silahkan bisa mengecek di portal BOS-nya. Tentu saja pertama-tama Bapak dan Ibu harus login terlebih dahulu dengan menggunakan akun Dapodik. Di menu utama ataupun juga di dashboard portal BOS Kemdikbud, di sini terdapat beberapa komponen informasi mengenai status penyaluran BOS reguler, kemudian penyaluran BOP FAUD dan kesetaraan, kemudian juga batas pelaporan dan lain sebagainya. Tentu Bapak dan Ibu bisa melihat di menu dashboard ataupun juga di menu utama. Selepas itu Bapak dan Ibu jika ingin mengecek apakah dana BOS itu sudah disalurkan atau belum, mari kita lihat dan mari kita cari jejaknya seperti apa. Pertama, Bapak dan Ibu tinggal masuk di menu dashboard yang ini. Di halaman ini akan menemukan halaman kosong. Saya informasikan terlebih dahulu untuk mengklik konfirmasi dana BOS yang ini. Untuk tahap pertama saja, di sini ada satuan pendidikan yang memang belum mengkonfirmasi dana BOS untuk tahap pertama. Nah, saya sarankan bagi Bapak dan Ibu untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu jika memang dana BOS-nya untuk tahap pertama itu sudah diterima dan sudah digunakan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Silakan dikonfirmasi di sini. Cara mengkonfirmasinya, Bapak dan Ibu tinggal nanti memilih nama bank penyalurnya. Tentu saja setiap daerah itu berbeda bank penyalurnya. Kalau Jawa Barat menggunakan Bank Jabar Banten, kemudian juga tentu saja di daerah yang lain pasti berbeda begitu ya. Nah, kemudian input nomor rekening dan juga nama rekening, kemudian juga status salurnya. Jika sudah selesai, Bapak dan Ibu tinggal konfirmasi. Itu untuk konfirmasi dana BOS-nya ya. Jangan sampai ini tidak dikonfirmasi karena nantinya pemerintah akan kebingungan apakah dana BOS ini memang sudah diterima atau belum. Kemudian di sini juga ini ada konfirmasi untuk dana BOS kinerja untuk tahun 2022 sudah disalurkan. Yang menerima dana BOS kinerja baik sekolah penggerak ataupun juga sekolah berprestasi, silakan tinggal dicek di portal BOS-nya. Itu untuk penyaluran dana BOS tahap pertama dan juga penyaluran dana BOS kinerja untuk tahun 2022. Nah, kemudian untuk menu laporan sekolah bagi Bapak dan Ibu yang memang selama ini kebingungan apakah dana BOS itu dilaporkannya melalui portal BOS ataupun juga melalui arkas. Nah, saya informasikan bagi Bapak dan Ibu semuanya, untuk tahun 2022, laporan realisasi dana BOS untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu melalui arkas. Tidak lagi melalui portal BOS ataupun juga melalui sirbos yang seperti ini. Nah, kalau tahun sebelumnya kita masih bisa memasukkan realisasi itu melalui portal BOS. Nah, untuk sekarang kita menggunakan arkas. Jadi sekali lagi saya informasikan bagi Bapak dan Ibu, laporan realisasi BOS itu menggunakan arkas. Di kolom komentar itu banyak sekali pertanyaan. Katanya sudah melakukan input realisasi dan juga sudah selesai membuat arkas, kemudian juga sudah disinkronkan dan sebagainya, tetapi di menunya di sininya ini tidak berubah. Nah, untuk Bapak dan Ibu, saya rasa ini merupakan salah satu kelemahan dari sistem ini. Jadi, ketika memang Bapak dan Ibu sudah melakukan input, kemudian juga sudah melakukan sinkronisasi, nah Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, biarkan saja karena sistem ini merekod secara otomatis. Jadi meskipun di sininya tidak berubah, kalaupun Bapak dan Ibu sudah menginput,
itu biarkan saja. Jadi nantinya itu akan terrekod sendiri. Jadi jangan khawatir begitu ya, jangan kebingungan. Ini gimana ataupun juga apakah nantinya berpengaruh terhadap penyaluran dana bos tahap berikutnya atau tidak. Biarkan saja sistem ini yang melakukan. Kembali kita ke informasi inti yang akan saya informasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, yaitu tentang penyaluran dana bos reguler tahap kedua tahun 2022. Nah, dari mana kita mencari jejaknya? Kalau melalui menu dashboard yang seperti ini tidak diketahui. Bapak dan Ibu tinggal masuk di menu beranda di sini. Kemudian kita cari di menu laporan. Nah, yang ini kita klik. Nah, kemudian setelah ini ada tahun anggaran, kemudian juga ada jenis bos reguler, ada bos afirmasi, kemudian juga ada bos kinerja, ada silpa reguler dan sebagainya. Di sini ya di tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 ini sudah hampir 90% disalurkan. Ada juga katanya daerah yang memang sampai saat ini masih belum menerima dana bos tahap pertama. Karena ada beberapa permasalahan mulai dari rekening, kemudian juga mengenai laporan dan sebagainya. Nah, kita mencari jejaknya. Apakah dana bos tahap kedua itu sudah disalurkan atau belum? Kita tinggal klik yang ini, kemudian juga klik angka 2, ini menunjukkan otomatis angka kedua, kemudian juga filter. Nah, di sini muncul angka yang sudah disalurkan. Artinya, coba kita lihat di Provinsi Jawa Barat. Misalkan kalau saya di Jawa Barat ya. Kemudian untuk Kabupaten Garut misalkan, di sini sudah ada angka, muncul angka. Berarti ini sudah disalurkan. Kita tinggal menunggu SK penyaluran, SP2D dan sebagainya. Ini masih dalam proses. Berbeda ketika kita mencari di tahap 3 misalkan ya. Kita contohkan di tahap ketiga, kita filter. Nah, di sininya tidak ada angka. Ini artinya untuk tahap ketiga memang belum disalurkan. Sementara untuk tahap kedua, ketika di filter sudah muncul angka, berarti ini sudah disalurkan. Hanya saja kita tinggal menunggu SK dan SP2D. Begitu ya. Bagaimana dengan bos kinerja, bos afirmasi dan silpa reguler? Hampir sama seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mengeceknya sendiri. Pertanyaannya, lalu kapan kira-kira penyaluran dana bos reguler tahap kedua untuk tahun 2022 ini? Ya, mudah-mudahan di minggu depan ataupun juga di akhir Mei kita sudah menerima dana bos reguler untuk tahap kedua. Yang menjadi persyaratan untuk penyaluran dana bos tahap kedua tahun 2022 itu adalah laporan tahap ketiga tahun 2021. Selain rekening yang tidak bermasalah, Bapak dan Ibu juga harus melaporkan realisasi dana bos tahap ketiga tahun 2021 dan laporan secara keseluruhan. Artinya dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 itu sudah dipastikan harus sudah selesai. Kesimpulannya dari video ini, Bapak dan Ibu, dana bos untuk tahap kedua tahun 2022 itu sudah mulai disalurkan, tinggal menunggu SK dan SP2D-nya. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, input realisasi dana bos reguler tahap pertama melalui sistem Arkas. Jadi tidak lagi melalui portal bos. Nah, Bapak dan Ibu tinggal menginput terlebih dahulu Arkasnya, nanti disinkronkan. Itu yang kedua. Kemudian juga yang ketiga, bagaimana ketika sudah menginput, sudah sinkron tetapi tidak muncul, maka itu biarkan saja. Karena sistem ini nantinya akan merekod secara otomatis. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Nampaknya demikian Bapak dan Ibu informasi sementara yang bisa saya sampaikan mengenai laporan dana bos tahap pertama tahun 2022 dan juga informasi mengenai penyaluran dana bos tahap kedua tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Saya Rial Jibran pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.